Aku sering merasa, karena terlalu biasa, tak cocok dengan keluarga ini. Sampai akhirnya diusir dari rumah hari ini. Mengambil alih identitasku selama 18 tahun. Kini akhirnya seperti ini. Memang pantas kamu dapatkan. Kak Arga, aku tidak merasakan sepenuhnya. Hidup setelah dibuang. Kak Arga, Kak Dimas. Aku hidup kembali dengan ingatan kehidupan lalu. Di kehidupan sebelumnya aku berusaha keras untuk mendapatkan kasih keluarga, mengejar yang terbaik dalam segala hal. Tapi tetap tak bisa menandingi putri kandung yang baru ditemukan, akhirnya diusir dari rumah. Jika akhirnya tak bisa diubah, di hidup ini lebih baik aku jadi orang santai yang pasrah dan bahagia. Langkah pertama hidup santai. Buang semua kursus yang wajib dipelajari putri. Kak Arga, aku mau memecat semua guru privat. Kenapa dia hari ini berani bicara padaku? Biasanya selalu menghindariku. Beri aku alasan. Karena aku merasa diri terlalu bodoh menyia-nyiakan sumber daya bagus ini. Karena kamu sadar akan kemampuanmu. Seharusnya justru belajar lebih giat. Kak Arga, aku memang bodoh. Benar-benar tak bisa belajar. Bangun. Kamu sama sekali tak punya sikap yang seharusnya dimiliki putri keluarga Wijaya. Jadi kamu setuju? Kamu bangun dulu. Tidak. Jangan-jangan dia demam. Tapi suhunya normal. Tapi hari ini dia sangat berbeda. Dari biasanya, sulit dimengerti. Aduh. Kamu kenapa sih hari ini? Kak Arga, pelajaran-pelajaran ini sungguh terlalu sulit. Seperti seni bela diri, seni pelajaran-pelajaran itu sudah bikin aku setengah mati. Apalagi masih ada yang lain. Kalau kakak maksa aku belajar, aku bunuh diri. Jangan nangis. Kamu tidak tahu, aku paling benci orang nangis. Tidak mau. Aku tahu kakak takut lihat air mata. Bagaimana dia bisa lebih heboh dari 3 orang? Waktu kecil. Berulah. Cukup. Ini kenapa sih? Ibu, pelajaran ini terlalu sulit. Dan aku mau makan ayam goreng, burger, kentang goreng. Ah, haha. Semangat. Kak Arga, Nanti saja dibahas. Makan dulu. Nanti terlambat sekolah. aku tak mau makan ini. Aku mau ayam goreng, burger, kentang gorengku. Makanan tidak sehat itu tidak akan pernah ada di keluarga Wijaya. Makan yang baik. Tingkah laku tidak mau maju seperti ini. Seharusnya membuat Kak Arga menyerah melatihku. Maka aku bisa jadi orang santai yang pasrah dan bahagia sebelum putri kandung pulang. Tunggu. Kamu antar adikmu ke sekolah. Ah, Apa? bukan apa-apa. Hanya merasa Tuan dan Nona Wijaya akhirnya mulai akrab. Paman Halim. Nadia, ayo naik. Di kehidupan lalu, hari ini juga, Maya Saputra menyebarkan rumor bahwa aku cuma sok pamer. Tapi aku sekarang berpegang pada prinsip hidup santai. Tak akan lagi merendahkan diri, hanya demi pengakuan kakak. Dan kalian semua, di hidup yang ini, aku hanya akan mengutamakan diriku sendiri.
Sini, berikan padaku. Paman Halim, ini masih jauh dari sekolah. Lihatlah, bayangan sekolah pun tidak kelihatan. Nona Wijaya, Anda lupa ajaran keluarga Wijaya. Ah, tentu saja aku ingat. Keturunan keluarga Wijaya tidak boleh cari istimewa di luar, kan? Tapi menurutku, yang penting dalam hidup adalah menikmati hidup. Hahaha, dek. Tidak, masa kia aku harus menderita sejak awal. Aduh, Nadia, ada apa? Paman Halim, kakiku masih sakit. Buatlah pengecualian sekali ini. Antarkan aku ke sekolah. Nona, petua leluhur tidak boleh dilanggar. Janganlah menyulitkan pekerja biasa sepertiku, yang punya tanggungan keluarga. Boleh kan? Tenang, aku yang nyetir. Nona, Anda belum cukup umur. Nadia, kamu benar-benar akan terlambat sekolah. Aku tidak peduli. Kalau paman tidak mengantarku, aku tidak akan pergi. Nadia Wijaya, ternyata kau tidak segitunya. Sulit didekati, ya. Hah, Baiklah, baiklah. Aduh, aku tahu Paman Halim paling baik hati. oke, ayo kita pergi. Wah, primadona sekolah kita, Maya Saputra. Kenapa terlihat begitu senang? Tentu saja karena aku lihat Nadia itu sok pamer. Cepat. Ceritain apa yang terjadi. Kamu belum bangun sepenuhnya ya? Nadia yang kamu maksud, apa dia yang... Sudah pasti, dia yang di kelas kita, kan? Pagi ini waktu berangkat sekolah, aku lihat dia lagi merengek ke supirnya. Cuma mau diantar. Tapi kan dia teman masa kecilmu. Latar belakang keluarga kalian seharusnya sama-sama mapan ya. Memang sih, barang-barangnya semua bermerek. Mungkin palsu. Keluarga yang tak terlalu memperhatikan pun biasanya tetap sediakan mobil untuk anaknya. Kabar lain, aku mungkin tak percaya. Tapi kamu kan tumbuh bareng Nadia. Kamu yang bilang, berarti pasti benar. Cuman, kamu nggak takut dia marah? Dia marah mau apa? Iya juga. Soalnya, orang yang udah ditinggalkan keluarganya nggak pantas marah ke kita. Ternyata, Maya Saputra masih melibatkan urusan aku, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tapi aku, bukan lagi Nadia yang memilih untuk menahan sakit hati demi keluarga. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan kekesalan, lalu pulang dan pasrah total. Kalau nggak salah, ini mejaku. Ini memang mejamu. Lihat, kamu sama meja ini mirip banget kan? Nadia, kamu nggak duduk. Jangan-jangan merasa tak tahu malu. Duduklah. Nona Besar Wijaya yang mulia, kenapa tidak mau duduk di kursi yang sudah kami siapkan khusus untukmu? Jadi semua ini perbuatan kalian? Iya, kenapa? Kalau bukan kamu mau apa lagi? Lebih baik kamu sekarang turut saja dan berlutut serta minta maaf pada kami. Kami ini bisa saja mengizinkan kamu tetap sekolah bersama kami. Sudah ditinggalkan keluarga, masih mau telepon siapa? Paman Halim. Sepertinya aku mau dikeluarkan dari sekolah. Bisa tidak, Paman datang menjemputku? Nadia, jangan takut. Aku segera sampai. Apa yang terjadi? Belum tahu pasti.
Tapi sepertinya Nona akan dikeluarkan dari sekolah. Suaranya terdengar, seperti mau menangis. Dia kan sifatnya lembek, mudah ditindas. Jangan-jangan sedang dibully? Segera selidiki. Apa yang dialami Nadia di sekolah? Apakah ada yang mengganggunya? Tuan muda sulung biasanya? Tidak pernah urusi Nona. Hari ini malah turun tangan sendiri. Ini mungkin bisa jadi hal yang baik. Lihat caranya bicara. Penuh percaya diri. Tidak seperti orang yang sudah ditinggalkan. Keluarga. Jangan-jangan kamu salah duga? Masa sih? Aku yang paling kenal dia. Lagi pula, mana ada keluarga yang cuma sediakan satu mobil untuk anaknya? Dia cuma punya satu. Terus, untuk urusan sekolah saja. Harus minta tolong pembantu. Ini cuma bukti kalau sebelumnya dia hanya berpura-pura. Nadia, latar belakang keluargamu lebih baik dariku. Terus mau bagaimana? Orang yang dibuang keluarga hanya bisa patuh saja. Sok pamer. Oh, Paman Halim. Masalah karena terlalu merendah. Tapi, semakin merendah, makin dianggap lemah. Mereka tak akan pusingkan latar belakangku. Saat masalah membesar, aku bisa pulang santai. Nikmati hidup. Tak kusangka. Nadia biasa terlihat sangat jinak dan tak berbahaya. Ternyata demi gengsi, segala cara ditempuh. Tak disayang, ngapain so? Sampai gengsi padahal memaksa diri. Bawa banyak barang palsu? Nadia, barang palsu sebanyak apapun, takkan jadi asli seperti dirimu sekarang. Takkan bisa sayangi aku. Tapi, kalau kau mau lutut dan minta maaf, aku maafkan. Bagaimana? Maafkan? Jangan dong. Makin besar masalah, makin bagus. Hanya dengan membesar, aku baru bisa keluar sekolah lancar. Nadia, kau masih ragu apa? Oke, para tuan dan nona, tunggu. Nadia, kau ngapain? Maya, kau baik-baik saja? Nadia, berani-beraninya kau pukul aku. Memukul ya memukul. Harus tunggu hari baik. Ucapan ala tokoh jahat tercapai. Siapa suruh fitnah aku sembarangan? Aku fitnah? Bukannya kau sok pamer? Hak pakai mobil saja tak ada. Sok jadi nona besar apa? Iya atau bukan? Memang ada hubungannya denganmu? Baguslah. Bukannya itu justru membuktikan gelar sok pamermu sangat pantas. Kalau begitu, mari kita lihat baik-baik. Barang palsu yang nyaris mirip asli. Di kepalamu itu. Di rumah, tidak diajari bela diri? Dasar sok pamer, cuma tahu berkelahi licik. Terus mau apa? Kau laki-laki, bukannya juga mau memukulku? Siapa yang menulis ini? Direktur Wijaya sudah menyelidikinya. Nona Wijaya di Nawira sudah lama dirundung. Dipimpin oleh Maya Saputra. Aturan keluarga yang ditetapkan Tuan Wijaya dilarang diantar sampai gerbang sekolah. Tidak boleh istimewa. Semuanya dijadikan senjata oleh mereka. Hari ini Nona merengek, minta diantar Paman Halim sampai gerbang sekolah dan direkam untuk dibuat fitnah. Katanya tidak hanya miskin tapi juga sok. Direktur Wijaya, rapat lintas negara jam 3 sore, mitra kerja sudah tiba. Tonda. Paman Halim, siapkan mobil ke Nawira. Tuan Wijaya pernah berkata, anggota muda keluarga harus ditempa karakternya. Si lembek ini, hari ini baru saja mulai aktif. Jika karena hal ini, menjadi pendiam lagi. Keluarga Wijaya tidak akan membiarkan orang lain mengganggu. Siapa yang menulis? Maya, kau menjebakku. Kan kau yang menyuruhku? Bisnis keluarga Santoso saat ini sepenuhnya bergantung pada keluarga Saputra. Pikir dulu sebelum bicara. Jangan banyak omong, cepat katakan. Aku yang menulisnya. Seperti latar belakangmu, bisa apa terhadapku? Kau gila. Keluarga Saputra bisa membuatmu lenyap dari sekolah ini. Melanggar peraturan sekolah, bukti ini kau yang berikan sendiri.
Ku beri waktu 5 detik untuk berlutut dan minta maaf. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu, pamanku anggota dewan sekolah akan mengeluarkanmu. Kau tak akan pernah lagi muncul di hadapanku. Justru itu yang kuinginkan. Nadia! Kalian ngapain? Kalian ngapain? Guru Nadia Wijaya melanggar peraturan sekolah, merusak barang publik dan melawan atasan, bahkan berani memukul kami. Guru, Nadia Wijaya tidak hanya bodoh dan tak punya kemampuan, tapi juga melawan guru dan orang tua. Sekarang dia bahkan berani memukul Maya Saputra. Sungguh sangat semena-mena. Hei, hei, hei. Barusan bicaraku agak keras. Tidak menakutimu, kan? Nadia, kenapa masih diam? Cepat minta maaf pada Maya Saputra. Dan mereka, Hanya karena Maya Saputra adalah keponakan ketua, jadi guru bisa tak bisa membedakan benar dan salah, tidak menanyakan kejadiannya? kejadian, sekarang sudah ada 2 murid yang menuduhmu. Masih kurang? Kau sendiri bukanlah murid yang baik. Guru, ngapain banyak bicara dengannya? Menurut peraturan sekolah, keluarkan dia. Dewan Sekolah Nawira. Keluarga Saputra pegang 30% saham. Tapi, mengingat kita tumbuh bersama sejak kecil, aku kasih 3 detik untuk berlutut minta maaf. Kalau tidak, ini yang kuinginkan. Dikeluarkan dan pasrah. Hidup santai tanpa ambisi. Akhirnya tiba. 3. Nona besar. Manfaatkan kesempatan ini ya. 2. Lihat baik-baik. Mungkin ini terakhir kalinya kau sentuh dunia kami. 1. Waktu habis. Guru, beritahu Dewan Sekolah untuk keluarkan Nadia Wijaya. Asyik, senangnya dikeluarkan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Itu Arga Wijaya dari Wijaya. Kenapa dia datang? Jangan-jangan dia datang bela Nadia? Membelanya? Kau gila ya? Kalau dia benar disayang, masa ke sekolah naik bus? Minta supir antar kalau kebetulan sejalan? Setiap hari di sekolah, kami hina dia. Sok pamer. Di keluarga Wijaya, dia cuma gadis liar. Tak diinginkan. Sikap Direktur Wijaya. Jelas tahu dia buat onar. Khusus datang untuk menghukumnya. Hahaha. Direktur Wijaya, saya pasti bantu Bapak. Didik dia baik-baik. Biar dia tak buat onar di sekolah. Dan mempermalukan keluarga Wijaya. Kak Arga, tenang saja. Aku sudah memberinya pelajaran untuk Anda. Lihat, cat di roknya ini. Karena aku dorong dia tadi, aku sengaja mendidiknya. Agar dia tak buat onar di sekolah. Dan mempermalukan keluarga Wijaya. Nadia, habislah kamu. Kali ini Direktur Wijaya, khusus datang untuk menghukummu. Lebih baik kamu langsung saja bersujud. Dan minta maaf. Iya, benar. Mungkin kamu bisa dapat simpati. Dari Direktur Wijaya? Barusan siapa bilang... Sedang berinya pelajaran? Barusan siapa bilang... Sudah memberinya pelajaran? Aku Kak Arga. Lihatlah cat ini. Aku yang mendorongnya. Aku sengaja mendidiknya. Agar tak mempermalukan keluarga Wijaya. Anda tenang saja. Direktur Wijaya, Anda tenang saja. Kami nanti setiap hari mengawasinya, pasti dia tak buat onar lagi. Hahaha, tenang Direktur Wijaya. Aku sudah siapkan semuanya, agar Nadia Wijaya tanda tangan, dan keluar dari sekolah, agar tak mempermalukan Anda dan keluarga Wijaya. Wah, anak keluarga Wijaya. Meski tak disayang, tak boleh disentuh oleh orang luar, apalagi kau yang mendidiknya untukku. Terlebih lagi, Nadia adalah adikku Arga Wijaya, satu-satunya nona besar keluarga Wijaya. Di Direktur Wijaya. Maksud Anda bukan datang untuk menghukumnya? Datang untuk membelanya.
Hentikan semua kerjasama dengan Saputra. Direktur Wijaya, semua sudah diatur. Nadia, ikut. Kak Arga terlihat sangat marah. Apakah rencana keluarku masih bisa berhasil? Sudah berapa lama begini? Kak Arga, kita bicara di mobil. Hanya hari ini. Jadi begini, tidak mungkin tanpa tanda-tanda. Tapi kami tidak menyadarinya. Dia mungkin takut kami khawatir, jadi bilang cuma hari ini. Kamu melawan? Saya memukul mereka. Bagus. Anak keluarga Wijaya. Tidak boleh ditindas. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Terima kasih Kak Arga. Kak Arga hari ini hebat. Nadia benar-benar berbeda. Tidak hanya lebih ceria, tapi juga mau dekat dengan kakaknya. Tapi perubahan ini terlalu tiba-tiba. Kamu akhir-akhir ini sepertinya tidak takut padaku. Ada sesuatu? Tidak. Dulu saya minder, tidak berani bicara dengan Kak Arga. Karena Kak Arga adalah jenius yang diakui semua orang. Sementara saya hanya orang biasa-biasa saja. Tapi Kak Arga baru saja melindungi saya. Membuat saya langsung tercerahkan. Kak Arga bukan hanya jenius, tapi juga keluarga saya. Direktur Wijaya, sesuai permintaan Anda, jadwal hari ini sudah disesuaikan. Tapi rapat lintas negara malam ini, pihak sana paling lambat hanya bisa menerima pukul 4 sore. Sekarang pukul 10:15. Mengerti? Saya segera beritahu mereka, ubah rapatnya jadi besok. Kalau tidak bisa menerima, mereka tak perlu lagi bekerja sama dengan grup Wijaya. Selain itu, beritahu semua merek mewah untuk mengirimkan busana wanita model terbaru secepat mungkin ke rumah. Kak Arga, kau mau apa? Direktur Wijaya, saya ingatkan sekali lagi, kerjasama hari ini bisa tingkatkan nilai grup minimal 3%. Jadi kau mau adikku, adik Arga Wijaya, keluar dengan baju kotor dan mempermalukan diri? Tidak berani. Lelah, sangat lelah. Aku bukan bintang utama ganti baju ini. Cukup, Kak. Benar-benar cukup. Semua ikut keinginanmu. Total Rp436.266.000. Kau sudah hitung? Aku cuma nebak. Kakak percaya itu? Suruh orang periksa dia tentang nilai-nilainya. Oh ya, sebentar lagi keluarga Maya Saputra akan datang minta maaf. Mau ketemu? Tidak, Kak. Percaya sama kakak? Percaya? Tunggu sebentar. Saat kusuruh mau muncul nanti, pertahankan saja ekspresi datar tadi, oke? Paman Halim, tolong cari saat yang tepat untuk serahkan ini pada ayah. Baik Tuan Muda. Direktur Wijaya, Maya Saputra bahkan tak tega menginjak seekor semut. Apalagi melukai orang lain. Benar. Pasti ada kesalahpahaman. Anda bisa memberi kami beberapa hari untuk menyelidiki kebenarannya? Cepat minta maaf pada Paman Wijaya. Cepat. Mengenai masalah ini, Jika memang ada kesalahpahaman, pasti kesalahan Arga. Begini, jika memang salah setelah Kak Arga pulang, saya akan menyuruhnya menyerahkan tanah di pusat kota itu sebagai kompensasi. Tuan Muda Sulung punya flash disk untuk diserahkan pada Tuan. Dewan Sekolah Nawira. Keluarga Saputra pegang 30% saham, tapi mengingat kita tumbuh besar bersama sejak kecil.
Aku kasih kamu 3 detik untuk berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, 3, Nona Besar Wijaya, manfaatkan baik-baik kesempatan ini. 2, Perhatikan baik-baik, mungkin ini terakhir kalinya kamu menyentuh lingkaran sosial kami. 1, waktu habis. Guru beritahu Dewan Sekolah untuk keluarkan Nadia Wijaya. Ini yang kalian sebut kesalahpahaman? Katakan padaku, apa lagi yang disembunyikan? Ingat yang kukatakan? Pertahankan ekspresi ikan matimu itu. Nadia. Saat dijemput dari sekolah, sudah seperti ini. Mungkin trauma psikologis? Coba biarkan Maya Saputra, dia dan Nadia seusia. Mungkin lebih mudah mendekati. Maya Saputra, kamu kebetulan jelaskan ke aku, kenapa setiap kali nilai Nadia diganti jadi punyamu? Kenapa teman-temanmu atas namamu mengganggu Nadia? Bukankah Nadia paling haus akan kasih sayang? Untuk menjaga persahabatan ini, nanti apapun yang aku katakan, dia pasti tak akan membantah, kan? Jangan lihat Nadia. Aku masih punya beberapa pertanyaan. Tuan Muda Wijaya, jangan terlalu menekan. Maya, dia dasarnya baik hati. Mungkin saja dihasut orang lain. Cepat, minta maaf dulu sama Kak Wijaya. Cepat jelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini, semua perintah Nadia. Dia yang suruh aku lakukan. Ini, bagaimana kalau tunggu Nadia? Sedikit membaik dulu? Maksudmu, Nadia yang menyuruhmu mencuri nilainya sendiri? Lalu menyuruh antek-antekmu menghinanya diam-diam, bahkan sampai memukulinya? Benar begitu? Ayah, dari mulut keluarga ini, tak ada satupun kata jujur? Antar tamu keluar. Ini, Silakan. Ayo pergi. Aku antar kamu istirahat di kamar. jangan diusap-usap. Kebiasaan aneh apa ini? Ranjangku, aku datang. Hari-hari cuma bermalas-malasan di rumah, main ponsel. Sungguh terlalu nyaman. Aku daftarkan kamu untuk teatralitas. Syuting besok jam 10 pagi. Kamu dapat tawaran acara varietas. Syutingnya besok jam 10 pagi. Kak Arda, aku baru istirahat 2 hari. Di rumah terus. Tidak sehat. Bagus keluar. Olahraga sedikit. Tubuhku sehat-sehat saja. Tidak boleh. Kak Irwamu sekarang mengandalkan kamu. Teman dia syuting. Stop. Tidak mungkin. Oke. Kalau begitu sutradara, harus usir aku sendiri. Kalau nasib sial itu, bakat. Maka aku juga sangat berbakat. Jadi ini adik aktor terbaik Wijaya. Ternyata juga wajah bak bintang. Terima kasih. Aku tes kamu. Nama acara varietas kita. Apa? Aku dan keluarga Apes. Hah, kak kedua. Anggap aku si Apes? Betul. Bisa beritahu alasan ikut acara kita? Apa? Kalau aku bilang dipaksa. Dipukul ke Arga? Tuan Wijaya bisa beritahu alasan pilih acara kita untuk debut? Karena pacar gelap Anda, Laila Pratama? Kak kedua memang bintang papan atas. Popularitasnya dan kabar gelapnya saja. Ratusan kabar?
Tetap lebih enak hidup santai. Diam apa? Naik mobil. Oh, depan itu apa silau sekali. Oh, penderitaan Nadia. Halo. Kamu pasti adiknya Kak Wijaya, kan? Aku Lila Pratama. Kamu terlihat lebih muda dariku. Panggil saja Kak Lila. Barusan koper kamu dibawakan masuk sama Kak Wijaya ya. Walaupun cuma kita berdua yang cewek di acara ini, tapi jangan manja-manja, ya. Barang sendiri, lebih baik dibawa sendiri. Si manis licik, adik Wijaya, diam saja saat ditanya orang. Itu perilaku yang sangat tidak baik loh. Nanti orang lain bakal meragukan didikan keluarganya. Betul kan Kak Wijaya? Tak tahu malu. Sepertinya hubungan kakak beradik ini tidak akur. Pas jadi batu pijakan buat aku tenar. Kak Wijaya, jangan bicara begitu ke adik. Perasaan cewek itu sensitif-sensitif. Aku bicara soal kamu. Apa? Aku? Ayo semua bersiap-siap. Mulai syuting. Terima kasih para tamu telah datang ke lokasi syuting acara varietas Keluarga Apes. Selama 2 hari ke depan, semua kebutuhan di sini harus didapat lewat tugas. Soalnya kalau tidak berusaha, mana tahu siapa yang ngapes. Pengingat, acara ini siaran langsung, bahan makanan setiap hari didapat lewat voting penonton. Silakan tunjukkan kemampuan kalian. Tuan Wijaya, silakan duluan. Halo semua, aku Bima Wijaya. Namaku Bima Hartono, seorang penyanyi, tak punya bakat khusus. Aku akan menyanyikan lagu. Aku cinta padamu, selalu mencintaimu, seperti tikus cinta beras. Terima kasih. Halo semua, aku aktris Lila Pratama. Di drama sebelumnya, aku dan Kak Arga berperan sebagai pasangan. Aku berperan sebagai pemain gitar. Jadi hari ini, untuk kalian, aku akan memainkan gitar. Aku pernah lihat gurun diguyur hujan. Lihat laut mencium ikan hiu. Lihat senja kejar fajar. Tapi tak pernah lihat dirimu. Nona Lila dan Bima, sebelumnya berperan sebagai kakak adik. Kali ini juga datang sebagai kakak adik. Ikut acara ini. Terima kasih atas dukungannya. Adik Nadia, tak mau memperkenalkan diri? Dia Nadia Wijaya. Kak Arga. Memangnya boleh memanjakan adik sampai segitunya? Kak. Lagi main apa? Kak. Lagi main apa? Bakat Nona Nadia. Benar-benar unik ya. Tak bisa dianggap. Cocok sekali. Memang adikku. Kalau gitu kita lanjut ke kamar menginap. Gaya kamar ditentukan undian. Di belakangku ini adalah kamar tinggal kita. Kamar spesifik harus kalian cari sendiri. Tim acara tidak bercanda dengan kita kan? Apa di sini ada ular atau serangga? Apa tidak aman? Tenang saja semuanya. Tim acara sudah memeriksa. Tentu jika ada yang tidak puas, bisa berusaha sendiri untuk dapatkan kamar lebih baik. Kalau tim acara kekurangan dana, bisa kucarikan dana untuk ganti lokasi lebih aman. Terima kasih atas niat baik Nona Lila, tapi kami harus berpegang pada konsep acara keluarga Apes. Selain itu, kami sudah hubungi sebelumnya keluarga atau manajer artis kalian. Di acara tidak boleh pakai metode pembayaran apapun. Semua barang harus dari tim acara. Apa? Kalau gitu aku tidak rekam. Bisa jalan kaki keluar sendiri? Ternyata mau keluar dari acara agak sulit. Sudahlah, hidup santai saja. Sekarang bisa pilih kamar. Sesuai urutan undian. Ini bahan makanan untuk kalian. Sudah ada nomornya? Silakan digunakan. Agak sedikit. Siapa yang bisa masak? Ada yang mau bantu Kak Lila? Yang mau bantu, bisa dapat ucapan terima kasih dari Kak Lila loh. Kami mempertimbangkan, ada tamu yang tidak bisa masak, jadi kami siapkan permainan kecil. Yang lulus bisa dapat 2 porsi jamuan mewah.
Permainannya apa? Cukup lawan AI catur ini? Pemenangnya adalah yang menang. Kalau tidak ada yang menang, yang bertahan paling lama jadi pemenang akhir. Apa-apaan ini? Acara varietas uji kemampuan catur tamu? Yang seperti kami yang tidak pernah belajar, hanya bisa andalkan keberuntungan dong? Adil? Aktor terbaik Wijaya benar. Ini proyek yang dipilih dengan undian. Sangat adil. Kalau kamu dapat yang kamu kuasai, itu juga kemampuan. Lagi pula, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Nona Naja, sebagai manusia, jangan terlalu sok pamer. Kalah ya kalah. Tidak perlu malu. Lebih baik, jangan pura-pura di sana ya. Diam! Dalam situasi orang lain maju satu langkah, atau lebih, kamu tempatkan diri di posisi tertinggi dalam permainan. Jika perlu, korbankan segalanya sampai aku kalah. Untungnya, meski tidak sejenius beberapa kakak, tapi belajar banyak hal. Lihat, kan berguna juga. Nadia sungguh beruntung, bisa menang dengan mudah. Menang catur sampai akhir? Pasti bukan cuma hoki. Kak. Nadia sebelumnya pernah belajar? Aku jarang di rumah. Mana mungkin tahu. Karena hasilnya sudah jelas, ya. Saya umumkan, Nona Nadia Wijaya adalah pemenang babak ini. Ambil hadiahmu. Nona Wijaya, kamu boleh pilih satu orang untuk makan siang mewah bersamamu. Kalian juga boleh coba minta izin Nona Nadia. Nadia, kita berdua cewek, makannya sedikit. Bagaimana kalau kesempatan ini kita kasih kedua cowok aja? Nggak usah. Aku nggak serakah soal makanan. Lagi pula yang kalah, harusnya Nadia yang pilih sendiri. Tapi aku punya sakit lambung. Kalau malam nanti kambuh, kuharap adik Nadia bisa rawat aku. Soalnya cuma kita berdua cewek di sini. Kak, makan. Kakak kandungnya saja. Ada di sana. Mana mungkin giliran kita yang orang luar? Silakan. Makan yang banyak. Sial. Bantal ini keras sekali. Nggak bisa tidur. Ada nggak cara biar bantal bisa jadi lembut? Sendiri? Kak kedua si Apes. Kak. Kak. Siapa? Kak, ini aku. Aku. Masuklah. Kamu Kak Arga, tolong carikan aku bulu hewan. tidak mungkin. Buatin apa? Buat bantal bulu. Cari sendiri. Nanti aku buatkan juga untukmu. Nggak mau. Aku bantu. Bertahun-tahun, Kak Arga masih takut lihat orang lain sedih ya.
Ini yang kamu mau. Aku memang berhutang padamu. Ayo pergi. Ternyata memang suka rebahan. Bukan Nadia ini lupa ya? Janji pada kakaknya sendiri. Aduh, kasihan sekali dia. Kakak beradik ini benar-benar. Bantal apa sih yang nggak bisa dipakai? Sutradara. Kita masuk beberapa topik terpopuler. Anak gadis Nadia ini beneran cocok jadi artis. Jangan sampai dia mencuri popularitasku. Dari mana ayamnya? Cepat tangkap. Di sana. Lari lagi. Cepat, cepat, cepat. Lari ke sini lagi. Ayo tangkap, tangkap. Kok nggak bisa ditangkap? Cepat, cepat kembali. Sini, sini. Lari lagi, cepat. Ini gimana? Kameranya dirusak angsa ini? Harus bagaimana lagi? Harus cari yang bisa memperbaikinya. Kalau tidak, pasti akan mengganggu. Siaran langsung besok. Halo, pindahkan kamera ke sini. Ah, jangan mendekat. Sepertinya model yang sama dengan mainan yang kubongkar di rumah. Tapi siaran langsung kita tak boleh tertunda. Bisakah diatasi? Tidak, tak usah. Mesinnya sudah diperbaiki. Benar-benar sudah baik, kau sangat membantuku. Selama dalam kemampuanku, aku bisa penuhi satu syaratmu. Jadi maksudmu, ingin panci baru? Baik, aku akan beli beberapa panci untuk cadanganmu. Aku suka bekerja, bekerja menyenangkan. Banyak bekerja, badan sehat. Selamat pagi semuanya. Untuk merayakan acara kita, menuju bagian penutup, kami memutuskan, hari ini tak menyediakan bahan makanan. Semua makanan hanya bisa didapat dengan menyelesaikan tugas yang ditentukan. Tentu saja, jika bahan kemarin masih ada sisa, bisa juga digunakan. Jadi makanan kita harus dibuat lewat panci itu? Tapi itu sudah direndam. Barang tak bersih. Itu dipakai Nadia untuk merebus bulu binatang. Kau kenapa? Kau kenapa? Jijik melihatmu, Kak Arga, ini jelas salah adikmu. bangunlah. Panci itu sudah ditaruh kertas. Jika kau tak lihat, mungkin sudah diganti. Kak Arga, benarkah katamu? Tak mau jelaskan? Aduh, Tak mau terangkan? aktor terbaik Wijaya? Walaupun Nadia adikmu, kau tak bisa ancam sutradara, kan? Panci sudah diganti. Sekitar jam 3 pagi, Nadia Wijaya yang bantu kami. Ini hadiah untuknya. Nadia. Diam saja terus. Aku salah sangka. Maaf ya, Nadia. Kuharap kau maafkan kakak. Jangan paksa dia. Sutradara, tugas pagi ini harusnya dibagikan dong. Tim acara kami, tetap ingat tujuan awal. Di papan ini, ada tugas yang bisa kalian selesaikan. Poin dari tugas bisa ditukar makanan. Tentu saja, pertimbangkan, tidak semua orang cocok kerja fisik. Kami siapkan tugas otak. Kalau berhasil, dapat makanan seharian tanpa batas. Gamenya simple. Cukup cari, berdasar ciri-ciri, ahli penjinak bom asli. Bomnya bisa meledak. Bom kan berbahaya. Jangan-jangan ditiru anak kecil. Tenang saja. Ini properti khusus. Ledakannya kecil, tapi sakit. Untuk antisipasi, kami juga akan pasang tanda dilarang meniru di layar. Mau hidup santai. Kak Arga pasti bisa, kan? Yang mau daftar, bisa ke sini.
Aku tak bisa melukis. Sial, ahli penjinak bom yang kucari, ternyata buta warna. Kau menang deh. Tidak. Ketemu, tapi karena waktunya terlalu lama, jadi belum sampai di sana. Bomnya sudah meledak. Masih ada yang lain? Hidup santai butuh makanan cukup. Dengarkan deskripsiku. Wajahnya seperti apel. Bibirnya tipis. Kau punya 10 menit untuk temukan ahli penjinak bom yang asli. Adik Nadia lambat bereaksi. Misi ini mungkin gagal. Bagaimana kalau kita kerjakan tugas fisik dulu? Pergi sana, aku tunggu Nadia kembali di sini. Mau pergi, silakan sendiri. Adik Nadia, coba pikirkan lagi. Ledakan bom tuh sakit loh. Kakaknya saja belum bicara. Kau yang banyak bicara. Perlu kubantu? Nadia, kalau kau begitu percaya diri, berani tidak kita ikut masuk bersamamu? Telah dikonfirmasi. Ahli yang ditemukan Nadia benar, dan bom berhasil dinonaktifkan tepat waktu. Jadi pemenangnya adalah Nadia. Adik kita Nadia benar-benar beruntung. Dapat undian terbaik. Menang catur juga cuma modal keberuntungan. Bahkan ahli khusus seperti penjinak bom ini bisa ia temukan. Diam. Tim acara dari awal bilang, keberuntungan juga bagian kemampuan. Lagi pula Kak Nadia, nggak cuma modal hoki. Lihat teknik lukisnya. Mirip banget kayak ahli penjinak bom. Kak Nadia, gimana kalau aku jadi adikmu? Ajarin aku, catur atau melukis gitu. Nggak mau. Kak Nadia, serius. Aku tulus pengen kamu jadi kakakku. Selama aku di luar, Nadia kayaknya berubah banyak. Kamu pulang? Akhirnya bisa tidur. Kak Arga, aku mau ayam goreng burger. Nggak mungkin. Sekarang kamu bisa tidur. 8 jam? Kenapa? Bukannya acara varietas. Sudah selesai, Sudah selesai, tapi kamu kelas 3 SMA. jadi harus sekolah. Sekolah belum selesai diperbaiki, tapi aku udah siapin les privat khusus buat kamu. Besok mulai jam 8 pagi. Paman Halim akan bangunin kamu. Kak Arga, Aku masih ada rapat. Tidur dulu. Kak kedua. Tidur lebih awal. Nadia, waktunya les. Nadia, Tuan Muda Sulung bilang, ini semua harus kamu selesaikan hari ini. Paman Halim, paman yang paling baik. Asal paman nggak bilang ke Kak Arga, nggak apa-apa kan? Nona Wijaya, jangan susahkan pekerja kantoran. Nona pasti nggak mau, tulang tua seperti saya, kehilangan kerja. Aku rasa impian jadi orang santai makin menjauh dariku. Arga Wijaya, tunggu saja.
Waktu Kak Arga pulang kerja, tinggal 3. Danau Valera. 3 generasi tinggal bersama. Belenggu hidup. Aku akan memukulmu pakai buku ini. Nadia, Hah, kenapa aku di sini? Bukankah aku harusnya di kamar? tugas besok dilipat gandakan. Membosankan. Capek dan tak ada kepuasan. Tugas malah makin banyak. Kak Arga, aku ada pertanyaan. Mau tanya padamu. Tokoh yang hidup kembali di novel selalu kembali ke masa sebelum semuanya terjadi. Lalu mengubah akhir cerita. Tapi, apa akhirnya benar-benar bisa diubah? Apa aku benar-benar bisa menikmati hidupku sekarang? Ini pertanyaan filsafat yang bagus. Aku beri perumpamaan. Kamu berdiri di sisi kiri sungai. Sisi kanan sungai adalah akhir ceritamu yang dulu. Sekarang kamu mulai dari titik awal. Apakah cara menyeberangnya akan sama? Tapi, bagaimana kalau aku sadar akhirnya kembali ke titik itu juga? Kalau begitu, berdirilah di titik akhir dan lihatlah ke belakang. Hasil dari 2 jalan itu berbeda. Jadi Nadia, jangan bingung oleh jalan yang sudah ditentukan. Tapi jalan yang membuatmu bingung pasti adalah jalan baru. Tak apa jika belum paham. Perubahan di sepanjang jalan akan membuatmu menyadarinya. Besok aku ada perjalanan dinas. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Jangan-jangan baru saja Kak Arga pergi, rumah langsung berhantu. Aduh, berisik sekali. Aku tidak takut, tidak takut. Siapa? Kak Dimas, kenapa kamu menangis? Kak Dimas, kamu sudah kembali sejak kapan? Kak Dimas dari kecil selalu nempel sama Kak Arga. Terakhir kali, orang yang dibawa Kak Arga pulang, ternyata dia. Kak Arga, siapa di belakangmu? Coba lihat baik-baik. Itu Kak Dimas. Kak Dimas itu sensitif. Hati-hati bicaranya. Jangan terlalu belak-belakan. Sudahlah, lebih baik hindari masalah. Mending pulang pakai penyumbat telinga. Kak Dimas, bisa nggak kamu pelan-pelan? Apa itu di lantai? Kak Dimas, kamu nangis karena ini? Kak Dimas, kamu nangis cuma karena ini? Dia lagi ngapain? Masa iya bisa nulis lagi perhitungan yang ditolak mentah-mentah rekan seperguruan? Dia berhasil memecahkannya? Kamu berdiri. Terima kasih. Kalau mau terima kasih, ceritain aja alasan kamu nangis hari ini.
Aku terpaksa nerima deh alasan kamu cengeng ini. Karena Putri Wijaya lagi-lagi lapor ke guru. Gampang sekali memar, mending pulang aja. Ada orang yang suka main licik di belakang. Masa depan bisa apa? Bisa apa lagi? Jadi sampah masyarakat. Kowa gede, tasnya isinya boneka kain. Jijik banget. Ini semua dikasih Kak Arga. Kamu punya Kak Arga? Suruh dia datang. Aku mau lihat apa dia sama lemahnya kayak kamu. Aku tak izinkan kau bilang begitu tentang kakakku. Sudah kukatakan, mau apa kau? Kakakmu sama sepertimu, juga cuma anak manja. Wah, mau pukul kami ya? Cuma sentuh kami aja, tanganmu sendiri. Bisa merah lama. Mati sana mati. Mati sana mati. Lepaskan. Mati kau. Lepaskan. Sial, lepaskan. Hentikan. Kak Arga, aku tak apa-apa. Kakak ada di sini. Kau tahu siapa aku? Kau cuma kakaknya. Bisa kubuat ayahku, lapor ke kepala sekolah, buat kalian dikeluarkan. Kau Marga Hartono, benar? Terus kenapa? Mulai hari ini, kau dipecat. Dipecat? Kau pikir siapa dirimu? Bisa memecatku? Pulang beritahu keluargamu, Grup Wijaya tak akan bekerja sama dengan Hartono. Karena kau berani ganggu adikku, Arga Wijaya. Arga Wijaya? Kau Direktur Wijaya dari Grup Wijaya? Ayo kita pulang. Kalau ada yang nakal, bilang saja pada kakak. Kakak akan selalu ada di sisimu. Yang ikut-ikutan, tak akan kubebaskan. Selesai. Kakaknya, kok Arga Wijaya? Sejak kecil, aku dibesarkan seperti anak perempuan. Aku, karena sifat seperti ini, aku juga sering mengalami hal-hal buruk. Dengan sifatku ini, hanya kakak yang mau melindungiku dan bersamaku. Jadi, hari ini juga karena Bukan, tidak. Laboratoriumnya baik-baik saja. Kak Dimas, kamu takut bikin Kak Arga repot? Aduh. Kak Dimas, dulu aku juga merasa Kak Arga sulit diajak kompromi dan tak mau merepotkannya. Tapi ku sadari, kalau kau sembunyikan dan Kak Arga tahu, dia akan lebih sedih. Kenapa? Jago fisika, jago matematika, bahkan talenta lembaga riset. Kak Dimas juga minder. Rupanya, di dunia ini hanya jalan. Hidup santai tanpa ambisi cocok buatku. Kak Dimas, soal yang barusan. Kau tunjukkan, aku nemu solusinya. Solusi apa? Cukup pakai rumus Taylor di awal, lalu bisa diselesaikan. Adik hebat. Hei, kalian berisik-bisik. Apa? Aku dan Kak Dimas lagi bahas soal matematika. Kak Dimasmu kan jenius matematika. Baguslah. Sering-sering diskusi. Dimas, bantu adikmu ya. Bukan adik cukup pintar. Iya, adik bisa menghiburku, membantuku, dan bilang aku yang terbaik. Pokoknya adik hebat. Kalian berdua makan dulu. Kak Dimas, ayo. Kalian main teka-teki apa? Kak Arga, Kak Dimas. Semua ada di sini. Bima, makan bersama, yuk. Kak Arga, kamu kelihatan wajahmu pucat. Bagaimana kalau tidur dulu di atas? Baik.
Semua ikut kata Nadia. Oh ya, Kak Arga. Apa aku segera punya kakak ipar? Aku lihat saat browsing, Kak Arga punya banyak pasangan favorite. Nadia, itu cuma rekaan netizen. Tapi ada satu wartawan paparazi bilang, dalam 3 hari akan ungkap bukti pacaranmu. Apa? Nadia. Kak Arga urus sesuatu. Yuk, Xuan. Ikut aku keluar sebentar. Di kehidupan lalu, karena perang opini ini, Kak Arga dihujat lama, kakinya juga sakit. Jadi saat kebenaran terungkap, dia memilih keluar dari dunia hiburan, bantu kakak di perusahaan. Kalau nasib Kak Arga bisa diubah, apakah nasibku juga bisa berubah? Bukan karena dia potong pembicaraanku? Sepertinya nasib Kak Arga memang berubah. Kak Dimas juga sudah aku akui pada kakak soal dirundung. Bagus. Dik. Ayah ibu sudah pulang. Ibu terluka, sekarang di rumah sakit. Kak Arga menyuruhku jemput kamu. Dibawa pulang seorang gadis. Hari ini, akhirnya tiba juga. Dik, jangan takut. Gak apa-apa Kak Dimas, ayo kita pergi. Ini adik yang kau maksud? Kalau begitu aku ini kakak atau adik? Aku jadi kakak saja. Aku selalu ingin punya adik perempuan. Lalu, melindunginya. Baiklah. Aku belum pernah merasakan dilindungi. Kalau begitu, Kak, bolehkan aku main ke kamarmu? Kak Arga, sakit sekali. Maaf ya. Nadia. Kau bukan anak keluarga Wijaya. Citra Wijaya lah anaknya. Nadia. Kau bukan anak keluarga Wijaya. Citra Wijaya lah anaknya. Halo. Perkenalkan secara resmi. Namaku Citra Wijaya. Tapi, selama kau masih mau mengakuiku sebagai kakakmu, aku juga akan tetap memperlakukanmu seperti adik. Dik. Kak Dimas di sini. Jangan pedulikan mereka. Sekarang kita temui ibu. Kak Dimas, aku dan adikku akan ngobrol dulu. Kau pergi saja dulu. Dik. Nadia. Cepat panggil ambulans, cepat. Kau telah merebut identitasku selama 18 tahun. Nasib seperti ini, pantas kau terima? Kak Arga, aku tidak. Rasakanlah baik-baik hidupmu setelah ditinggalkan. Kak Arga, kakak kedua, Nadia, kau sudah sadar? Nadia Wijaya? Otakmu, apa kemasukan keledai? Sakit sendiri. Tidak tahu? Kau tahu kami, sangat khawatir. Ibu sekarang ada di rumah sakit. Bisakah kau sedikit lebih mengerti? Kamu tahu kami, sangat khawatir. Ibu di rumah sakit. Bisa lebih dewasa? kak kedua. Kamu menakutiku. Kak. Nadia baru bangun. Jangan berlebihan. Lagi pula, dalam situasi itu, siapapun pasti akan jatuh sakit. Apalagi, badannya lemah. Nadia, maafkan aku. Kak, tidak apa-apa. Aku tahu. Hanya, mungkin, kalian tak perlu terlalu baik padaku. Bagaimanapun, aku bukan anak keluarga Wijaya. Adik, Kak Dimas, tidak apa-apa. Bagaimana ibu? ibu baik-baik saja. Cedera lamanya kambuh. Kak Arga dan dia sedang di sana. Tenang saja. Kami berdua di sini menemanimu. Semuanya masih berjalan seperti sebelumnya. Apa katamu? Bukan apa-apa, hanya berandai-andai. Impianku hidup santai. Belum tercapai. Tapi banyak hal terjadi. Arga,
Dimas, kenapa masih di sini? Tidak lihat aku dan adik. Sudah lama menunggu. Di luar, Hanya satu adik yang aku akui. kamu. Ayah, adik yang ayah maksud adalah Citra Wijaya? Ayam, jangan pindahkan rasa bersalah ayah, karena tak pernah merawat kami ke orang itu. Ini tidak adil bagiku, Dimas, dan Nadia. Kakak kedua benar. Aku juga penasaran dengan putri kandung keluarga Wijaya ini. Pesonanya seperti apa? Sampai bisa mendapat kasih sayang ayah yang jarang diberikan? Kakak kedua benar. Aku juga penasaran dengan putri kandung keluarga Wijaya ini. Pesonanya seperti apa? Sampai bisa mendapat kasih sayang ayah yang jarang diberikan? Nadia, sikapmu seperti apa itu? Ayah, jangan perlakukan Nadia seperti itu. Nadia selalu akan menjadi adik kami. Selama ini, terima kasih atas perlindungan kakak. Semua yang kakak lakukan akan selalu kuingat. Kakak kedua, ayo kita pergi ke tempat ibu. Kan Kak Arga juga ada di sana. Kalian, Pembalutan darurat pada luka ibu, itu kau yang lakukan kan? Ya, aku yang lakukan. Soalnya, aku dulu tinggal di daerah konflik perang. Untuk hal ini, bagaimana Kak Arga membalasnya? Atau berterima kasih padaku? Bagaimana kalau semuanya dikembalikan seperti semula? Tidak mungkin. Kalian semua anak keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya akan melindungi kalian. Aku juga akan melindungi kalian. Dulu waktu kecil, kamu dan Nadia. Hidup sangat sulit. Aku tidak ingin kalian kembali tersakiti. Cukup. Aku kembali kali ini. Bukan untuk berlomba sengsara dengan si orang rendahan itu. Laboratorium yang kuminta. Sudah siap? Asalkan kamu dan Nadia, akur dan rukun. Laboratorium pasti akan ada. Tenang saja. Asalkan ada laboratorium. Aku tak peduli soal hubungan di antara kalian. Nadia, Kak Arga, jika suatu hari nanti kau menemukan perasaan antar manusia, sudah tercampur kepentingan dan perhitungan, apakah kau masih mau mengakui perasaan itu? Nadia, kau terlalu keras kepala. Awal dari setiap perasaan dan setiap hubungan tidak pernah murni. Guru dan murid terhubung karena gaji. Ada juga yang terikat karena cinta. Menurutmu perasaan ini murni? Perasaan bukan usaha satu orang saja, tapi keputusan dua orang. Jika kau menyangkal perasaan ini, kau bukan hanya menyangkal dirimu, tapi juga menyangkalnya. Meski Kak Arga tak tahu apa yang kau alami, hingga jadi begini keras kepala. Tapi kau harus tahu, dunia ini tidak sepenuhnya hitam dan putih. Kau hanya perlu tahu, kau adalah Nadia. Jadilah Nadia yang baik. Itu sudah cukup. Kakak-kakakmu ada di sini. Nanti, kalau ada masalah, cari saja kakakmu. Kakak-kakak selalu jadi pendukung utamamu. Kakak kedua selalu ada. Baiklah, cuma kali ini. Adik, Aku baik-baik saja Kak Dimas. apapun yang kau lakukan, Kak Dimas selalu di sini. Kalian sudah cukup. Ibu masih di ruang perawatan. Kalian jangan buat aku khawatir lagi. Ayah datang. Ada anak-anak seperti kalian? Begini caranya. Di luar kamar ibu, berisik-berisik. Bahkan adik yang baru ditemukan. Tak tahu, harus lebih diperhatikan? Citra, belakangan ini, bagaimana hubunganmu dengan Nadia? Kakak bilang, mau jadi kakakku, lalu pingsan. Belum sempat banyak berinteraksi. Oh. Lalu takut dengan lingkungan baru? Tempat tinggalnya sudah memuaskan? Cukup baik. Besar dan indah. Jauh lebih baik dari tempat tinggalku dulu. Hanya saja para kakak kurang menyukaiku. Aku baru datang. Seharusnya tak bicara ini. Nadia, kau pasti sudah tahu, kau bukan anak kandungku. Dulu, orang tuamu menukar Citra. Dia telah menderita begitu banyak di luar. Sekarang, jika engkau tetap di sini, hanya akan membuatnya semakin menderita. Kamu pulang dan berkemaslah. Pergilah. Mulai sekarang, setiap bulan, aku akan memberimu biaya hidup. Sampai kau bisa mencari nafkah sendiri. Sudah cukup adil, kan? Ada tempat tinggal, ada uang. Masih lebih baik dari akhir hidupku sebelumnya. Siapa yang akan menolak? Baik. Tidak. Aku tidak setuju. Ayah, Nadia adalah adikku. Lagi pula, bagaimana bisa membicarakan ini? Di luar kamar, Ibu? Aku melakukan ini untuk keluarga.
Kalian pulang dulu. Masalah ini, bicarakan setelah ibu sadar. Bagaimanapun juga, Nadia tetaplah adikku. Hidup harus berjalan seperti biasa. Jangan ikut campur. Pemegang kuasa keluarga Wijaya adalah aku. Ayah, kau tidak bisa memberikan semua rasa bersalahmu pada kami. Hanya kepada Citra. Ini tidak adil bagi kami. Juga tidak adil bagi Nadia. Di luar kamar pasien. Bukan tempat membicarakan hal ini. Bicarakan setelah ibu bangun. Sudah larut. Aku akan ajak Nadia. Makan dulu. Kalian... Kau tahu aku akan mencarimu. Tutup pintunya, jangan ganggu orang lain. Aku datang tanya, bagaimana caramu membuat kakak-kakak sinting itu sangat melindungimu? Mereka bukan sinting, hanya agak aneh. Caranya, ikhlas dibalas ikhlas. Asal kau baik pada mereka, mereka juga baik padamu. Tapi keikhlasanmu tak mempan pada ayah. Tidak, dia sepertinya tak baik pada siapapun. Tapi, kalau dia tak sayang pada kami, kenapa begitu aku pulang, dia langsung ingin mengusirmu? Rasanya kau seperti orang tak terlihat, tak ada yang peduli. Kalau aku sudah pergi. Gambaranmu akurat. Hidupku dulu memang begitu. Tapi, aku ingat, robot yang dikembangkan adikku. Sepertinya hasilkan banyak untung. Jadi adik, mau menampungku, yang malang ini? Aku baru bilang kau orang tak terlihat. Iya, kalau kau menampungku, aku tak lagi tak terlihat. Apa engkau tak penasaran dengan orang tua kandungmu? Lihat tubuhmu kurus lemah ini. Sudah tahu mereka tak baik. Padamu juga tak baik. Orang tua kandungmu telah meninggalkanmu. Dulu, demi uang, mereka menukar kita. Aku menderita di daerah perang. Kau menikmati hidup mewah di keluarga Wijaya. Aku dengar dari Kak Arga beberapa hal. Jadi aku ini ditinggalkan kedua pihak. Tapi, kau yang dipilih. Oleh kedua pihak, apakah benar bahagia? Kau tampak sangat berbeda. Dari dulu, kau mudah dimengerti. Itu usahaku untuk menjadi kakak yang baik. Jangan sampai pendek. Sudah berapa kali kakak mengusap kepalaku? Lagi pula, kau sudah besar, tak mungkin tumbuh lagi. Aduh, menyebalkan. Jangan sentuh aku. Mau tidur bersama? Tidak. Aku sudah mandiri. Aku bukan anak kecil. Benarkah kau tak ingin merasakan tidur bersama keluarga? Citra, kau sudah sangat mandiri dan banyak menderita. Sesekali bergantung pada keluarga. Tak apa, ayo tidur bersama. Ini permintaanmu. Ya, permintaanku. Aku sudah mandiri. Aku tak perlu diurus. Sudah larut. Ayo tidur bersama. Tapi kenapa kau begitu melindungiku? Hanya karena panggilan kakak? Ya, sesederhana itu. Aku kakakmu, sudah seharusnya melindungimu. Kamu sendiri masih susah. Aku tak percaya. Kamu tak takut aku merebut perhatian kakak-kakak kita? Aku kan putri kandung yang tak pernah dimanjakan. Aku percaya pada mereka, juga padamu. Kamu akan dapat lebih banyak kasih sayang. Dari kakak-kakak, juga dariku. Kami semua akan menyayangimu. Mau makan apa? Burger dan kentang goreng. Kak! Nadia jijik banget sih. Kamu tahu apa? Ayo, cari tempat yang jauh dari rumah sakit. Biar Kak Arga tidak tahu. Nanti kartu kita dibekukan lagi. Betul. Waktu kita sembunyi-sembunyi makan es krim, Kak Arga tahu. Kartu kita langsung dibekukan sebulan. Tapi makanan ini enak banget kok. Kali ini, kita harus lebih hati-hati. Cari warung yang sepi. Jangan sampai Kak Arga tahu. Ayo. Kamu mau apa? Memeriksamu, biar Kak Arga tidak curiga.
Aku takkan lakukan hal bodoh seperti itu. Enak burgernya? Tentu saja. Setelah terakhir kali ketahuan, makan es krim diam-diam, aku sudah beli semua toko makanan tidak sehat di kota ini. Dan suruh semua karyawannya ingat nama dan wajah kalian. Begitu ketahuan kalian makan di sana, langsung lapor padaku. Kau pikir aku bercanda? Ini kesalahan pertamamu. Aku maafkan. Pulang dan pelajari baik-baik aturan keluarga Wijaya. Kalau berbuat salah, harus siap dihukum. Dasar kau berani mengaturnya. Ini semua hutang kalian padaku. Adik, dia kok berubah ya? Dulu kan terlihat lembut dan pengertian. Hari ini kok galak sekali? Mungkin adik baru datang belum terbiasa, jadi pura-pura lemah untuk melindungi diri. Sekarang sudah nyaman, baru sifat aslinya keluar. Proyek laboratorium yang kau urus itu, hentikan dulu. Kapan mulai lagi? Tunggu instruksiku. Aku punya laboratorium. Baru ada Nadia Wijaya di keluarga ini. Kalau aku tak punya laboratorium, Nadia Wijaya akan diusir dari keluarga ini. Keluarga Wijaya kini aku yang pegang kendali. Aku tidak setuju. Tak seorang pun boleh mengusir Nadia Wijaya. Cari ayah percuma, kata-katanya tak berarti. Lagi pula, aku tak pernah memperlakukanmu buruk. Kau menderita di daerah konflik perang. Bukan aku penyebabnya. Jadi, kalau masih mau laboratorium, patuhi aturan keluarga Wijaya. Mengerti? Akhirnya ada yang bantu dia sadar. Kita tak pernah berutang apapun padanya. Kakak sulung benar-benar wakil bicaraku. Leganya bukan main. Kakak kedua, kartu Kadimas dibekukan sebulan. Kak Arga, kartuku hasil kerjaku sendiri. Kau adikku apa bukan? Nadia Wijaya, 3 hari lagi lanjut sekolah. Sudah kembali ke keluarga Wijaya. Pelajaran tak boleh ketinggalan. Kau sekolah bersama. Nadia, sebelum kau bisa mengendalikan diri sepenuhnya, aku tak akan bangunkan laboratorium. Kapan kau nurut, baru kita bicara lagi. Sudah. Kalian masuk, lihat ibu. Ke depannya, lebih rendah hati. Siap, Kak? Kita akhirnya selesai belajar. Kalian sudah bekerja keras. Istirahat dulu. Ibu besok pulang dari rumah sakit. Aku sudah bicara dengan ibu kalian. Nadia tetap perlu disuruh pergi. Syaratnya, sama seperti yang dulu. Setiap bulan, aku akan memberinya uang saku, sampai dia bisa cari nafkah sendiri. Aku tidak setuju. Kakak kedua, duduk. Kak, duduk. Apa yang mendorong kalian membuat keputusan ini? Arga, ayah dan ibu sudah berdiskusi. Kami tahu, kami terhadap kalian sudah banyak berutang. Sejak kecil, perhatian kami juga kurang. Karena itu, kami sangat menyesal dalam hati. Tapi, Citra ini, dia anak kami yang paling bungsu. Kami ingin berusaha sekuat tenaga untuk menyayanginya. Ibu, penukaran bayi Citra tidak ada hubungannya dengan Nadia. Jangan letakkan tanggung jawab pada Nadia. Aku juga tidak ingin begini. Tapi setiap melihat Nadia, hatiku jadi sangat sedih. Jangan bebankan kesalahanmu sendiri kepada Nadia. Daripada terus memikirkannya, lebih baik pikirkan saat anak ditukar dulu, sebenarnya apa yang terjadi. Saat itu, setelah melahirkan, aku sangat tidak enak badan. Ayah waktu itu terus menemaniku. Awalnya mengira di rumah sakit. Ada petugas khusus yang merawat. Siapa sangka bisa terjadi hal seperti ini. Kalau begitu, putuskan lewat pemungutan suara. Yang setuju Nadia tinggal, angkat tangan. Citra, kamu... Kalau semua sudah setuju, kalau begitu, sampai di sini dulu. Kalian tidak ada yang mau. Katakan padaku, Saat kalian meninggalkan kami, untuk cinta kalian, tanpa tanya pendapat kami, maka, sekarang apapun keputusan kami, apa yang kami lakukan, kalian tak berhak ikut campur. Baik Nadia maupun Citra, mereka adalah adikku.
Kalian tak seharusnya menyalahkan Nadia atas semua ini. Kalian berdua lebih baik lanjutkan saja bulan madu kalian. Adik-adikku, akan kujaga baik-baik. Pergi.